Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia kelas 11, yaitu tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita mulai dengan melihat peta konsep yang telah saya tampilkan. Dalam materi ini kita akan membahas bagaimana awal mula Jepang bisa masuk ke Indonesia. Kemudian kita juga akan membahas bagaimanakah perkembangan pemerintahan pergerakan pada masa pendudukan Jepang dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Sebelum kita memulai penjelasannya, marilah kita perhatikan gambar di samping ini. Di situ yang pertama ada gambar lubang Jepang atau gua Jepang yang merupakan salah satu peninggalan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi gua Jepang merupakan beberapa peninggalan yang memang pada zaman tersebut dibangunnya oleh tenaga kerja Romusa. Oleh tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan oleh Jepang untuk membangun hal-hal seperti itu. Contohnya itu ada gua Jepang. Dan di sampingnya ada gambar kondisi rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Apa yang bisa kalian tangkap mengenai gambar di depan? Jadi terlihat bahwa pada masa Jepang ini masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan, kemiskinan, dan kelaparan karena sistem yang dipakai oleh Jepang itu benar-benar menyengsarakan rakyat. Nanti kita akan lihat bagaimanakah sistem pendudukan yang dipakai oleh Jepang. Apa perbedaannya dengan penjajahan yang dilaksanakan oleh Belanda? Kenapa Belanda dinamakan penjajahan, kenapa Jepang dinamakannya pendudukan? Jadi kalau Jepang itu dinamakannya pendudukan, karena ketika Jepang masuk ke Indonesia itu dengan cara menduduki Indonesia. Padahal Indonesia pada waktu itu masih memang dijajah oleh Belanda. Nah, pada akhirnya nanti kita lihat Belanda akhirnya menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Oke. Jadi, Jepang mungkin hanya 3,5 tahun menduduki Indonesia. Tetapi, masyarakat Indonesia banyak yang bilang bahwa dijajah Jepang 3,5 tahun rasanya lebih sengsara daripada dijajah oleh Belanda. Itu banyak cerita demikian. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Jepang itu bukan hanya mengambil sumber daya alam dari Indonesianya saja, tetapi Jepang itu benar-benar mengerahkan sumber daya manusianya juga. Itu bedanya dengan Belanda. Jadi kalau Belanda itu hanya lebih fokus ke mengerahkan sumber daya alamnya, jadi kayak pengen rempah-rempahnya dan lain-lain. Sedangkan Jepang itu dua-duanya, ya sumber daya manusianya dan juga sumber daya alamnya semuanya benar-benar dikerahkan secara militeristik. Makanya rasanya kepada masyarakat Indonesia lebih sengsara. Jadi 3,5 tahun dijajah oleh Jepang itu lebih meninggalkan luka yang amat dalam. Hal ini bisa kita lihat dari cerita-cerita kelam tentang bagaimana kejamnya Jepang kepada masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Membunuh, menyiksa, kerja paksa, ataupun cara-cara yang lain. Yang pertama, kita lihat awal pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana bisa sih Jepang bisa sampai di kita, padahal Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Jadi, datangnya Jepang ke Indonesia memang sangat tidak bisa terlepas dari peristiwa di dunia. Jadi di dunia pada waktu itu sedang terjadi yang namanya Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang salah satu negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jepang itu berperang di Asia Timur Raya, makanya sering disebutnya Perang Asia Timur Raya. Peristiwanya yang pertama pada waktu itu, Pearl Harbor diporak-poranda oleh Jepang. Jadi lihat gambar di depan, di situ ada kapal USS Arizona adalah salah satu kapal perang milik Amerika Serikat yang tenggelam akibat diserang mendadak oleh Jepang ke pangkalan Amerika Serikat di daerah Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun 41. Jadi peristiwanya dimulai dari tanggal 41 tahun 41 terjadi peristiwa besar, yaitu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara hingga akhirnya tahun 42, tanggal 8 Maret, Belanda secara resmi menyerahkan Indonesia kepada Jepang yang dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jadi pada awalnya Jepang itu menyerang Amerika Serikat di Hawaii. Nah, setelah Hawaii dikuasai Jepang, Amerika Serikat akhirnya diserang, kapalnya tenggelam, Jepang itu
menyebar penyerangannya itu sampai menguasai dan menduduki wilayah Asia Tenggara yang lain, sampai ke Indonesia termasuk Pulau Jawa. Akhirnya Pulau Jawa mampu dikuasai Jepang. Makanya Belanda tidak bisa apa-apa lagi. Belanda akhirnya menyerahkan Indonesia kepada Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Bagaimanakah respons bangsa Indonesia ketika Jepang akhirnya menduduki Indonesia? Apakah menyambut dengan gembira atau seperti apa? Nah, kita lihat, ada saudara tua diterima di Indonesia. Jadi, ketika Jepang menduduki Indonesia, Jepang itu menyebut dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kenapa Jepang menyebutnya sebagai saudara tua bangsa Indonesia? Karena Jepang ingin mendapatkan perhatian rakyat Indonesia. Dengan cara ada yang dinamakan dengan gerakan 3A. Jadi gerakan 3A adalah gerakan yang dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi Jepang itu yang pertama ketika datang ke kita itu melakukan propaganda untuk apa? Untuk menarik simpati rakyat. Gerakan 3A itu berisi apa? Yang pertama Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jadi Jepang itu caranya yang pertama benar-benar menarik hati rakyat. Dengan cara apa? Misalnya setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang, maka juga akan terdengar lagu Indonesia Raya. Kemudian bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, yaitu Hinomaru. Nah, dengan segala bentuk propaganda manis yang dilakukan oleh Jepang, kedatangan Jepang di masa-masa awal memang disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Jepang mendatangkan harapan bahwa Jepang benar-benar akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Saudara tua diterima baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang bilangnya pada masa awal datang ke kita itu dia akan membebaskan kita dari Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, sifat pendudukan Jepang memperlihatkan bentuk aslinya. Pelan-pelan bergeser menjadi praktek penjajahan yang kejam dan mendatangkan penyiksaan bagi rakyat Indonesia. Awalnya, gerakan 3A ini propagandanya cukup berhasil karena rakyat udah tertarik oleh tentara Jepang, simpati rakyat udah tertarik, tetapi pada kelamaan rakyat juga paham dan ternyata mereka sadar bahwa Jepang itu tidak benar-benar ingin menjadi saudara tua bangsa Indonesia karena tetap menjalankan yang namanya praktek-praktek penjajahan yang menyengsarakan rakyat. Nah, kita lihat ya sekarang perkembangan kehidupan politik pada masa pendudukan Jepang, di mana ciri khas dari pemerintahan Jepang yang pertama adalah Jepang itu menerapkan sistem militeristik, ya. Makanya Jepang membentuk pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia. Oke, pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Jepang merebut dan berkuasa di Indonesia dengan sistem militer, ya. Jadi dari awal kedatangan pun Jepang itu datang ke kita dengan sistem militer dan bahkan pada prakteknya dari awal sampai akhir Jepang itu benar-benar menerapkan sistem militer dalam semua aspek kehidupan di Indonesia. Itulah yang membuat rakyat menjadi semakin sengsara, beda dengan Belanda. Kalau Belanda itu kan tidak menerapkan sistem militer, tapi kalau Jepang menerapkan sistem militer. Pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Penduduk di daerah pendudukan Jepang dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran termasuk semi-militer. Nah, jadi yang harus kalian paham bahwa Jepang itu menduduki Indonesia itu punya tujuan sebetulnya. Tujuannya apa? Supaya rakyat Indonesia itu semuanya membantu perang Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Jadi itu tujuannya. Jadi tujuan Jepang di Indonesia itu untuk membuat Jepang itu menang dalam perang Asia Timur Raya. Makanya sumber daya alam dan sumber daya manusianya semuanya dikerahkan untuk membantu Jepang menang dalam perang. Itu tujuan pertamanya. Jadi makanya manusianya dikerahkan dalam Romusa, sumber daya alamnya benar-benar dikerahkan untuk semuanya itu menanam tanaman-tanaman yang bisa dipakai untuk senjata dan lain-lain. Itu untuk apa? Untuk supaya Jepang itu menang dalam perang. Makanya praktiknya pun semuanya bersifat militeristik. Selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk kesatuan Kempeitai atau polisi militer dan menetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Nah, lama-kelamaan terlihat kan, pada awalnya Kimigayo boleh, Indonesia Raya boleh, sedangkan pada kenyataannya nantinya hanya boleh mendengarkan lagu Kimigayo, sedangkan Indonesia Raya akhirnya dilarang kembali untuk diperdengarkan di Indonesia pada waktu itu. Kemudian, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil.
ya untuk mendukung jalannya pemerintahan di Indonesia. Bagaimana bentuknya? Jadi seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau karesidenan, Shi atau kota praja, Ken atau kabupaten, Gun atau kawedanaan, Son atau kecamatan, dan Ku atau desa atau kelurahan. Jadi dibagi kayak zaman sekarang ya. Jadi sejarahnya sekarang ada kota, kabupaten, sampai tingkat RT itu adalah diawali pada zaman Jepang. Ya, pemerintahan Jepang juga membentuk yang namanya Tonarigumi, yaitu pada masa sekarang kita kenal dengan rukun tetangga. Tonarigumi ini tujuannya untuk apa? Digunakan pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Jadi Jepang itu benar-benar menerapkan sistem militer, sampai pemantauan pun dilakukan sampai ke tingkat terkecil di masyarakat, yaitu tingkat RT. Nah, yang kemudian kita akan bahas kehidupan ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Bagaimanakah praktek pengerahan dan penindasan Jepang kepada masyarakat di Indonesia? Yang pertama, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jadi semua kegiatan ekonomi itu digali untuk menopang kegiatan perang, makanya disebutnya ekonomi perang. Jepang memusatkan perhatiannya pada hasil pertanian, utamanya padi dan juga tanaman jarak yang sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin. Jepang juga melakukan penebangan hutan-hutan secara liar dan besar-besaran. Hal ini yang menyebabkan terjadinya longsor dan banjir besar-besaran pada zaman tersebut. Selama pendudukan Jepang, kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani, karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan. Sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita. Jadi petani itu semakin menderita karena hasil panennya pun harus dijual ke Jepang dengan harga yang telah ditentukan. Dan juga mereka yang awalnya fokus menanam padi, jadi harus menanam tanaman yang lain, jarak, dan lain-lain. Makanya banyak juga yang padinya akhirnya terbengkalai. Itulah hal yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi kelaparan dan kemiskinan merajalela. Bahkan kan banyak yang bilang zaman Jepang itu masyarakat sampai pakai baju dari karung goni. Kenapa ya? Karena memang kesejahteraannya benar-benar sangat drastis menurun. Kemudian, selain ekonomi, yang ketiga ada kehidupan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia pada masa Jepang. Sistem politiknya menerapkan militeristik. Ekonominya pun menerapkan yang namanya ekonomi perang, yang menerapkan sistem militer juga. Kemudian, sistem pendidikannya pun pada masa Jepang masih menerapkan sistem militer. Apa sih buktinya? Jadi kalau zaman Belanda kan masyarakat di Indonesia itu sekolah ya belajarnya kayak materi-materi umum. Sedangkan pada zaman Jepang ini lebih fokus ke latihan baris berbaris dan lain-lain. Semuanya untuk menunjang kebutuhan perang Jepang. Nah, pada masa ini, pendidikannya semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Itu perbedaannya. Kalau zaman Belanda kan pendidikan itu dibeda-bedakan kelasnya. Kalau pada zaman Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Jadi kurikulumnya pun fokusnya ke kebutuhan perang. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Jadi akhirnya yang pada zaman Belanda misalnya udah banyak, muatan kurikulumnya akhirnya dikurangin, dibatasi. Semuanya fokus ke untuk tujuannya kebutuhan perang. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan juga menurun. Juga sekolah-sekolah perguruan tinggi juga boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar juga menurun. Akhirnya jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Jadi kondisi pendidikan pada zaman Jepang itu bisa dikatakan pada umumnya merosot dari zaman Belanda. Jadi jumlah orang yang sekolah pun akhirnya berkurang. Karena apa? Karena pada zaman Jepang para pemuda dikerahkan untuk membantu Jepang dalam kebutuhan perang. Salah satunya nanti ada mereka dimasukkan ke dalam Romusa. Jadi pendidikannya terbengkalai. Namun ada sisi positifnya dari pendidikan pada masa Jepang ini, di mana pada zaman Jepang mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Makanya sampai sekarang kita itu kan masyarakatnya meskipun kita dijajah lama sama Belanda, tapi kita nggak pakai bahasa Belanda, kita tetap pakai bahasa Indonesia. Karena pada zaman Jepang sekitar 3 tahun kita itu dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam pendidikan, dalam sekolah-sekolah, jadi bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.
Itu salah satu keunggulannya ya, yang menjadikan kita akhirnya fasih dan sampai sekarang menggunakan bahasa Indonesia, tidak tercampur bahasa yang lain. Kemudian angka buta huruf menjadi meningkat ya. Buta huruf menjadi meningkat ya karena apa? Karena yang sekolah kan hanya sedikit. Beda kayak zaman Belanda. Pada zaman Jepang itu menurun drastis. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa Jepang mengalami kemunduran. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia itu lebih berorientasi ke militeran, bukan untuk membuat pandai. Jadi mereka fokusnya benar-benar untuk latihan militer. Ya, semuanya dalam rangka pembentukan karakter yang mempelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Itulah kondisi pendidikan pada masa Jepang. Nah, itu bisa dilihat ya, suasana sekolah rakyat pada masa pendudukan Jepang. Jadi kebanyakan ya memang latihan baris berbaris dan lain-lain. Pokoknya semuanya untuk menunjang kebutuhan perang Jepang. Seperti tujuan pertama Jepang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk menunjang mereka supaya memenangkan dalam perang Asia Timur Raya. Yang terakhir, kita akan membahas kehidupan sosial pada masa Jepang. Di antaranya ada Romusa. Apa sih Romusa itu? Mungkin sering didengar oleh kalian ya, pada masa Jepang itu memang ada yang namanya Romusa. Bisa dilihat ada gambar kondisi tenaga Romusa pada masa Jepang. Gambarnya nggak jauh berbeda seperti gambar di awal tadi. Kondisinya ada 3 orang yang memang sangat kering kerontang, seperti benar-benar mengalami kesengsaraan, kelaparan, kemiskinan. Itu merupakan kisah pada masa Jepang. Nah, Romusa itu apa? Perlu diketahui bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang itu benar-benar mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Jadi Romusa itu adalah tenaga kerja yang dikerahkan oleh Jepang yang isinya orang-orang Indonesia. Mereka dipekerjakan di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara, goa-goa Jepang kayak tadi dan lain-lain. Nah, pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romuk Yokai yang ada di setiap daerah. Awalnya Romusa ini direkrut secara sukarela ya. Jadi para pemuda direkrut secara sukarela, banyak yang mau karena pada awalnya Jepang memberikan janji-janji manis ya. Jadi nggak ada istilah menyeramkan tentang Romusa. Tapi lama-kelamaan pada kenyataannya setelah banyak yang ikut Romusa, muncullah cerita-cerita mengenaskan, menyeramkan, menyengsarakan dari Romusa ini. Tenaga kerja yang dikirimkan oleh Jepang, tenaga kerja Romusa ini, mereka dikirimkan untuk kan bangun jalan dan lain-lain aktivitas lapangan. Tetapi mereka tidak dicukupi kebutuhan makan dan istirahatnya, makanya banyak yang meninggal di tempat kerja. Ya. Jadi akhirnya setelah banyak cerita kelam tersebut, rakyat kan pada nggak mau tuh, para pemuda nggak mau ikut Romusa. Tapi karena Jepang butuh banyak tenaga kerja, akhirnya dilakukannya tenaga kerja paksa. Romusanya dilaksanakan secara paksa. Dengan cara apa? Kepala desa harus wajib menyerahkan rakyatnya untuk dikirimkan menjadi Romusa. Akhirnya ya Romusanya dikirimkan secara paksa. Mau nggak mau rakyat pemuda dipaksa untuk ikut Romusa. Jadi Romusa ini dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Sebagian dari mereka banyak yang kembali ke daerah asal, tapi ada juga yang tinggal di tempat kerja. Tetapi banyaknya mereka mati di tempat kerja karena apa? Karena ya tenaganya habis sedangkan makannya nggak cukup. 300.000 tenaga Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Jadi kalian bayangkan 300.000 orang Romusa itu dikirim ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari, kesehatan mereka tidak terurus, tidak jarang di antara mereka jatuh sakit, bahkan mati sampai kelaparan. Itulah kondisi masyarakat Indonesia ketika mereka dikerahkan menjadi tenaga kerja Romusa yang awalnya sukarela, pada akhirnya menjadi tenaga kerja paksa. Ya. Jadi memang kondisi masyarakat Indonesia pada masa Jepang itu mengalami kesengsaraan. Karena apa? Karena tujuan pertama Jepang ke kita itu kan untuk menunjang mereka supaya menang dalam perang Asia Timur Raya. Sehingga sumber daya alam dan sumber daya manusia kita tuh semuanya dikerahkan secara maksimal dengan sistem militer yang mereka gunakan dalam semua aspek kehidupan. Dari pendidikan, ekonominya, sosialnya, politiknya, semuanya menerapkan sistem militer. Itu ciri khas dari pendudukan Jepang bersifat militeristik.
Demikianlah materi Jepang kali ini. Semoga materinya bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.